Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pertemuan yang lalu. Pada saat kita membaca Al-Quran, maka kita hendaknya mentadaburi makna-maknanya, apa yang terkandung dalam bacaan yang kita baca, agar kita dapat memperoleh manfaat yang banyak. Petunjuk Allah itu pasti benar, bermanfaat, dan janji Allah pasti terjadi. Oleh karena itu, hakikatnya pada saat kita membaca Al-Quran, baik pada saat sholat maupun di luar sholat, maka kita harus menghayati betul ya. Ada banyak hal yang bisa kita gali dan kita gali ya. Apa makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang kita baca ya, seperti misalnya ayat yang saya bacakan tadi, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian itu yang dapat menutupi aurat ya, aurat kita. Tapi juga di ayat yang lain Allah juga menegaskan bukan hanya sekedar untuk menjadi pakaian ya di malam hari itu, tapi juga Allah jadikan malam untuk beristirahat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk agar supaya malam sebagai saatnya istirahat. Wa ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih. Dialah Allah yang menjadikan malam bagi kalian agar dapat beristirahat, dan siang digunakan untuk litabtaghu min fadlih, yaitu mencari karunia Allah, untuk bekerja. Malamnya istirahat, siangnya bekerja. Sebagaimana ayat tadi, wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu sebagai penghidupan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa makna terdalam dari kalimat ini ya? Mengapa sih Allah menganjurkan malam itu supaya kita beristirahat gitu ya? Tubuh kita itu ada batasnya ya. Kemampuan tubuh kita itu ada batasnya. Ada saat-saat kita bekerja, ada saat-saat kita beristirahat. Jangankan tubuh kita ya, mesin itu kalau tidak ada istirahatnya, apa yang akan terjadi? Ya, panas, bahkan mungkin bisa terjadi ledakan ya, ketika mesin itu berputar terus menerus tanpa henti gitu ya, panas mungkin bisa jadi akan meledak. Jadi Allah jadikan kita manusia itu memiliki ukuran tertentu, memiliki kemampuan tertentu, memiliki kapasitas tertentu. Mungkin keinginan manusia itu yang tidak terbatas ya, inginnya siang malam
kerja. Ya, kita itu punya kapasitas, ya. Kita punya ukuran, punya kemampuan. Maka malam kita gunakan untuk beristirahat. Dan bahkan anjuran Nabi jangan terlalu malam kita tidur, ya. Ini yang ingin saya tekankan, ya. Coba kita menggunakan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, nasihat Allah dan Rasulnya, supaya kita bisa menggunakan malam dengan baik, yaitu sebagai wahana kita untuk istirahat, karena kita siang sudah capek, ya, sudah bekerja, sudah kuliah, sudah belajar, kan di malam hari bahkan ada yang sampai berangkat 6:30, pulangnya menjelang maghrib. Ya, itu sudah luar biasa, ya, tubuh ini. Maka jangan sampai kemudian kita di malam hari kemudian digunakan untuk bermain yang menyebabkan kita sulit tidur, ya. Bermain HP yang tidak bermanfaat, tetapi kemudian karena menarik ini gitu, ya, mata dipaksakan melihat, ya, akhirnya banyak hal yang mubadir, ya, waktu kita hilang, tubuh kita nanti sangat tubuh kita kan sangat membutuhkan istirahat, ya. Mata kita perlu juga istirahat. Kalau kita sampai malam, apalagi hal yang tidak bermanfaat, itu maka tubuh kita itu akan mengalami sakit. Saya menekankan sekali jangan sampai malam itu tidurnya terlalu malam, ya. Bahkan kalau kita mau pelajari nasihat dokter gitu, ya, jantung kita itu butuh istirahat. Jangan sampai kita jam 11 belum tidur, ya. Pokoknya jam 10 lah tidur, ya. Kalau sampai malam itu tidak tidur, itu ada hal yang dapat merusak, ya, bagian organ-organ tubuh kita. Nanti coba dipelajari sendiri itu, ya, sangat berbahaya. Mendingan kalau waktunya memang butuh banyak, ini istirahatnya agak dikurangi malam itu karena tugas-tugas banyak, tidur gasik, ya. Nanti jam 1, jam 2 bisa bangun, ya, sudah fresh, ya. Jangan kita ngelembur-ngelembur, mau bahkan nginep di rumah teman untuk lembur, ya. Sekarang banyak sekali hal-hal yang sangat dikhawatirkan orang tua, ya. Selama ini, ya, kita semuanya orang tua itu saking sayangnya terhadap anak, itu adalah adanya rasa khawatir, adanya rasa takut, ya, apabila kita sebagai anak itu tidak memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, ya. Bahkan siang nanti kalau malam, ya, itu sering tidak tidur, ya, entah bilangnya ngelembur tugas atau bilangnya kelompokan, apa bilangnya macam-macam, ya. Apapun alasannya, kalau malam itu kurang tidur, ya, apalagi melebihi jam 11 tidak tidur, itu tubuh manusia akan mengalami pelemahan. Saatnya tahajud tidak tahajud, saatnya sholat subuh bahkan ketinggalan tidak sholat subuh, ya. Mendingan dibalik, tidur gasik kemudian tangi gasik, itu menurut kesehatan luar biasa, ya. Nanti begitu bangun jam 1 misalnya, kalau pengen waktu banyak, atau jam 2 sudah boleh mandi itu, ya. Di malam sudah di pagi hari sudah bagus, ya.
maka kerja-kerja tubuh akan fit lagi ya. Di situ untuk berpikir juga akan jernih ya. Nah, ini sering terjadi kesalahan ketika mengambil keputusan sore, wah tugas masih banyak, sandingannya kopi banyak banget ya, cemilannya banyak banget, tidak tidur sampai pagi, saatnya harus tahajud, tidak tahajud, bahkan subuh bablas, na'udzubillah min dzalik ya. Wa ja'alnal laila libasa. Hadirin rahimani rahimakumullah, di siang hari karena malamnya sudah kecapean, malah tidur ya, sehingga kuliah telat. Kita lihat ya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu tidak lain adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh hewan ya, terutama kampret ya, sama ulat. Malamnya ya kesana kemari nggak tidur, siangnya tidur. Itu kebalik ya. Karena apa? Karena Allah menjadikan malam itu untuk beristirahat, litaskunu fihi, sedangkan siangnya wajalnan nahara ma'asya, siangnya yang untuk bekerja. Ya manfaatkanlah waktu siang ya, digunakan untuk belajar semaksimal mungkin bagi yang sudah bekerja ya kan. Sekarang kan banyak orang untuk dengan dalih ya, bagi mahasiswa nggarap tugas, bagi dosen gawe proposal ya, golet perkara dunia ya, itu sampai malam nggak tidur gitu ya. Ini akhirnya mengutamakan dunia ya, akhirnya malah mencapik-capik akhiratnya, yang harusnya bisa pagi ya bertemu dengan Allah, tahajud ya, dengan menikmati daripada kerinduan kepada Allah, akhirnya bablas ya, susah. Ini karena apa? Kecapean ya, kecapean atau malamnya kemalaman nggak tidur. Jadi ada dua akibat buruk malam tidak tidur. Pertama, akibat terhadap fisik, diancam dengan mudah terserang penyakit ya, karena organ tubuh kita itu perlu istirahat. Kalau kurang istirahat, saya yakin siapapun ya, kalau kurang istirahat pasti ya akan mudah terserang penyakit ya. Kemudian yang kedua, rugi akhirat. Jadi harusnya rugi akhirat pertama ya. Ya, rugi akhirat apa? Ya susah lah kalau sudah sampai kemalaman tidurnya itu untuk bisa bangun malam ya. Bahkan ikut sholat subuh saja, sholat subuh sambil ngantuk ya. Nanti habis subuh sudah taksek. Ini rugi semuanya ya. Karena apa? Tidak bisa mengatur waktu. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi kepada kalian semuanya, cobalah melas maring awake dewek ya, supaya kita tetap sehat. Coba gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan kesuksesan yang sebesar-besarnya. Demikian mungkin nasihat pagi ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan jalan untuk dapat mentadabburi Quran, kita melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, menjadikan malam kita sebagai istirahat ya, kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya siang kita untuk bekerja, untuk belajar, digunakan semaksimal ya, seoptimal-optimalnya. Itulah nasihat Allah dan Rasulnya. Semoga
di balik nasihat ini kita bisa mengamalkan. Insya Allah nanti sehat fisiknya, sehat ruhaninya ya. Di dunia akan memperoleh karunia, di akhirat mendapatkan pahala dan balasan Allah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.